Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhtajudin dari kelas Y6D. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berbentuk proposal dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Pada bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang orang tua dikatakan memiliki kelayakan menjadi ayah dan ibu apabila mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. Nah, di sini sebagai latar belakang munculnya rencana penelitian yang saya akan jalankan. Di sini orang tua juga sangat berperan penting dalam mensupport anak-anaknya dalam melakukan kegiatan belajar dan mampu membantu dari segi faktor-faktor lainnya agar terwujudnya prestasi belajar yang siswa inginkan atau yang siswa dapatkan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, pengaruh perhatian orang tua mengatur waktu belajar terhadap prestasi belajar siswa di SDN Babakan Dramaga 01. Yang kedua, pengaruh perhatian orang tua pemberian bimbingan dan nasihat terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Yang ketiga, pengaruh perhatian orang tua pengawasan belajar terhadap prestasi belajar siswa SDN Dramaga. Yang keempat, pengaruh perhatian orang tua pemberian motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Yang kelima, pengaruh perhatian orang tua memberikan penghargaan terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Yang keenam, pengaruh perhatian orang tua memenuhi fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Yang ketujuh, pengaruh perhatian orang tua memperhatikan kesehatan terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Dan yang kedelapan, pengaruh perhatian orang tua menciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Nah, itu adalah identifikasi masalah yang saya dapatkan dari perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Yang pertama, pengaruh perhatian orang tua mengatur waktu belajar terhadap prestasi belajar siswa di SDN 01 Dramaga. Yang kedua, pengaruh perhatian orang tua menciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Dan yang ketiga, pengaruh perhatian orang tua memenuhi fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa SDN 01 Dramaga. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Kajian teori saya ambil dari para ahli yang bernama Dr. Andes Wasti Sumanto dan juga Dr. Andes Sumadi Surya Brata, di mana di sini dikatakan bahwasanya perhatian adalah salah satu dari sekian banyak gejala psikologis pada diri manusia. Dalam perhatian terjadi aktivitas kejiwaan yang melibatkan otak dan indera secara terminologis terhadap beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertuju kepada sesuatu objek. Dan yang kedua, perhatian adalah pendayagunaan kesadaran untuk menyertai kesuksesan sesuatu aktivitas. Di sini selanjutnya menurut Dr. Andes Sumadi Surya Brata mengemukakan pengertian perhatian sebagai berikut.
Yang pertama yaitu perhatian adalah memusatkan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. Dan yang kedua, perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada hipotesis. Di sini saya mengambil beberapa hipotesis, yaitu ada pengaruh perhatian orang tua berupa mengatur waktu belajar terhadap prestasi siswa. Terus ada pengaruh perhatian orang tua berupa menciptakan susunan rumah yang tenang dan tentram terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada pengaruh perhatian orang tua berupa pemenuhan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Dari beberapa permasalahan dan teori yang telah disebutkan dapat dikemukakan beberapa konsep. Jika perhatian orang tua dalam prestasi belajar tidak baik, maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Begitupun sebaliknya, jika perhatian orang tua dalam prestasi belajar baik, maka hasil belajar siswa pun baik. Jadi, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam rangka berpikir ini, perhatian orang tua dalam prestasi belajar siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Perhatian orang tua dalam prestasi belajar baik, maka hasil belajar siswa akan baik, begitu pula sebaliknya. Di situ tertera bagaimana kerangka berpikir dan tabelnya. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti atau saya sendiri atau calon peneliti adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat. Positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data penggunaan instrumen, penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di sini saya berencana untuk melakukan penelitian di tahun ajaran 2023-2024 pada semester 2 pada semester 2. Tempatnya yaitu di SDN Babakan Dramaga 01 yang terletak di Jalan Dramaga, Bogor. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan individu dari subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dari teori tersebut. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 4 yang saya ambil ya, di kelas 4 SDN Babakan Dramaga 01. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, di mana saya di sini menggunakan 3 teknik, yang pertama adalah observasi. Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data awal secara umum tentang objek yang akan diteliti. Jadi observasi ini adalah langkah awal untuk mengetahui data-data yang ada pada siswa, ya, yang ada pada siswa di SDN Babakan 01 Dramaga pada khususnya yaitu kelas 4. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa yang diambil dari nilai akhir nilai raport siswa SDN 01 Dramaga. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data menggunakan angket. Di sini angket pada penelitian digunakan untuk mengumpulkan data tentang perhatian orang tua terhadap prestasi belajar sebagai bahan untuk dijadikan analisis data yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ya, angket yang digunakan ialah angket tertutup, bermaksud angket yang sudah tersedia jawabannya dan responden memilih di antara jawaban yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, angket diajukan kepada siswa SDN Dramaga 01. Nah, mungkin itu saja penjelasan karya ilmiah yang saya buat atau rencanakan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya harus dievaluasi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.